...1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini saya akan mencoba bagaimana sebuah perjalanan daripada Pangeran Suryanegara, yang beliau itu benar-benar dibenci oleh Belanda tapi dicintai oleh masyarakat di Cirebon. Siapa sebenarnya sosok daripada Pangeran Suryanegara? Dengan tingkah Belanda dan pengkhianatan Ki Muda, Pangeran Suryanegara lalu memutuskan untuk keluar dari keraton dan melakukan perlawanan. Tindakan dari Pangeran Suryanegara tentu saja mendapat banyak simpati, apalagi sosoknya sangat merakyat. Atau misalkan ada petani yang ingin sengsara, semua kena hama, beliau bisa mengobati hama tersebut, akhirnya petani itu bisa panen dengan hasil yang sangat bagus gitu. Zaman dulu kan mungkin hamanya hama tikus atau hama wereng gitu. Itu istilahnya ya tinggi, putih gitu kan, dan selalu pakai sorban putih seperti Pangeran Diponegoro. Sahabat, Suryanegara merupakan tokoh daripada perlawanan yang dijalimi oleh pihak kolonial Belanda pada saat penjajahan. Semula makam beliau, makam Pangeran Suryanegara ini berada di sebuah komplek pemakaman di daerah Gunung Sembung, atau orang sering mengatakan bahwa makam tersebut adalah sebuah makam para raja dan atau keturunan daripada keraton. Namun karena salah satu di antara hal-hal yang lain dan juga tekanan daripada pihak pemerintahan kolonial Belanda, makam Pangeran Suryanegara dipindahkan ke sebuah daerah yang disebut dengan Wanacala. Nah sahabat, Wanacala ini artinya wana hutan, cala itu artinya sebuah perlawanan. Nah, jadi Wanacala kalau kita bahasakan dengan harfiahnya adalah sebuah perlawanan. Karena beliau adalah figur perlawanan daripada masyarakat Cirebon terhadap sebuah kezaliman yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Maka makam tersebut dipindahkan atas permintaan keluarga dan juga masyarakat Cirebon. Tetapi sahabat, karena adanya sebuah tekanan yang dahsyat daripada pemerintahan Hindia Belanda, beberapa sumber ini menyatakan atau memberikan sebuah kaidah-kaidah yang menyebutkan bahwa Pangeran Suryanegara ini adalah seorang pangeran yang enggan berada di dalam lingkungan keraton atau berada di lingkungan istana, karena merasa dirinya muak dengan tingkah laku daripada pemerintahan Hindia Belanda yang telah memecah belah daripada Kesultanan Cirebon. Oleh karena itu, sahabat, mari kita sejenak mengikuti perjalanan dari Isnawati bersama anggota Ikatan Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 yang juga didampingi oleh para kader dan juga anggota Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 di kota dan Kabupaten Cirebon untuk bisa melihat sejauh mana para tokoh-tokoh yang akan dikunjungi di daerah Kabupaten Cirebon. Kita lihat.
Negara itu ya asal usulnya itu putranya Sultan keempat Pangeran Amir Sena. Pangeran Amir Sena berputra yang kedua itu Pangeran Matahari yang dibunuh, akhirnya keraton Paseban jadi hancur sekarang. Nah, rayunya itu Pangeran Arya Panengah Abu Hayat. Dalam perjuangan gelarnya mengambil gelar Pangeran Negara. Suri Hati Mekcahaya, negara itu tata pemerintahan wilayah. Jadi Surya itu kecerahan dari seorang pemimpin dalam melaksanakan perjuangan-perjuangan di dalam. Ya, mengapa Surya Negara itu Pangeran Negara tidak mau bercokol di keraton? Karena di sana sudah berkongkol dengan Belanda. Di sana sudah ada dor, kitanya belum ada. Nah, Pangeran Surya Negara itu ya adik yang kedua, adiknya Pangeran Matahari. Nah, ada lagi rayunya Pangeran Jayadikata yang satu ibu ya. Udah ada gap karena kesepuan itu sudah dikuasai oleh anak-anak Belanda. Sehingga dia dalam perjuangan ketika meninggal itu tidak boleh dikubur di Gunung Sembung itu secara singkatnya, ya kan? Nah, itu akhirnya keluar dari sana di warna itu bukan tercela, jadi warna celah, putar yang tercela oleh mereka. Itu membenci sehingga dia itu harus dikubur di luar daripada Gunung Sembung. Saya ini termasuk keturunan Pangeran Surya Negara, punya putra nih, Surya Kusuma Lubang, Surya Kusuma Panduk. Ya, Surya Kusuma Panduk punya putra 3. Nah, itu Pangeran Rahmat dengan Wijaya Berkah kemudian Pangeran Abdi. Karena yang penting kita itu sebagai keturunan menghormati bagaimana kita sebagai anak cucunya, termasuk masyarakat Patikat yang ada di desa Mertasinga khususnya. Dan karena Pangeran Surya Negara itu bukan tinggal di Mertasinga, tentunya kan merantau kemana-mana, termasuk ke Pamurakan, kemana-mana, itu Lemah Tambak, ke Ujung Rangkeng, sehingga Pangeran Surya Negara ketika di sana itu dapat pawungan yang disebut Tigopala, Tigopali, itu masih ada sampai sekarang, bukan saya ngomong. Jadi makanya kalau tantangan di Lawang Gede itu, ya sekarang di Lawang Gede ini, satu, tidak boleh dilarang untuk membangun bangunan tingkat, itu hancur rata-ratanya. Bangunan tingkat. Dua, tidak boleh pakai ikat nantokan. Ya. Yang pas orang Sunda, calung. Calung. Sunda. Nah, terus ketiga, tidak boleh masyarakat menanam ketan hitam. Itu nggak boleh. Makanya di Mertasinga itu, makanya saya tuh nggak berani. Karena saya ini walaupun keturunan ini bodoh, sudah pasal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sedaya itu, sedaya semuanya juga karena Allah. Makanya kan kalau keturunan itu harus manusia nih kalau pengen betul ada 2 syaratnya. Bersih jiwa, akhlaknya harus benar. Ya kan? 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi.